ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa tabi'in wa jami'il awliya was syuhada was salihin wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Sayyid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani, Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Hasani, amaddanallahu bimadadihim, wa khususan ila Sayyidina Imam Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad, amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan melanjutkan Al-Hikmah dari Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, sampai kepada faslun wa 'alaika bit-taubati min kulli dzambin sawa'un kana saghiran aw kabiran, zahiran aw batinan. Wajib bagimu bertaubat dari segala dosa, apakah itu dosa kecil ataukah dosa besar, apakah dosa secara zahir ataukah dosa secara batin. Taubat ini bukan harus pas dosa besar aja, yang kecil-kecil pun harus ditaubatin juga. La saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau itu dilakukan secara terus-menerus. Dosa kecil, dosa kecil, dosa kecil, dosa kecil. Hari ini bikin, besok bikin, lusa bikin, terus bikin, setiap hari bikin dosa kecil, dosa kecil. La saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau itu dilakukan terus-menerus. Maka dia kecil tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Jadinya besar. Makanya kata Al-Imam Sayyid Alawi Al-Haddad mengatakan harus engkau bertobat dari segala dosa, sama aja itu dosa kecil ataupun dosa besar. Apalagi dosa besar, mabuk, zina, judi,
Nah, itu dosa-dosa diantaranya. Contoh dosa-dosa besar itu wajib bertobat. Kemudian tidak hanya itu, zahiran atau batinan, dosa secara zahir. Dosa zahirnya apa? Anggota yang nampak ini, dosa zahir namanya. Dosa tangan, dosa kaki, dosa mulut, dosa mata, ini namanya dosa zahir. Au batinan ataupun dosa batin. Dosa batin itu apa? Suudzon, ujub, riya. Nah, ini dosa takabur, ini dosa tapi yang sifatnya batin. Nah, jadi itu juga harus tobat. Astagfirullahaladzim, aku nih kok kalau ibadah kok suka riak. Astagfirullahaladzim, aku ini kok jadi orang sombong betul. Itu dosa, harus ditaubatin. Nah, sombong, iri hati, dendam. Astagfirullahaladzim, kenapa kok hatiku ini suka dendam sama orang? Dosa batin. Nah, seperti ini juga harus ditaubatin. Intinya apa? Ya, kita berusaha ketika hembusan nafas terakhir, dosa kecil diampuni sama Allah, dosa besar diampuni sama Allah, dosa zahir diampuni sama Allah, dosa batin diampuni sama Allah. Karena kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak cucu Adam itu pasti melakukan dosa. Pasti melakukan, pasti bersalah. Tetapi sebagus-bagus orang yang bersalah, orang yang berdosa adalah orang-orang yang bertobat. Nah, gitu nih, bukan malaikat, bukan nabi. Jadi dosa itu ya tetap kadang-kadang tergelincir ini dan lupa dan sebagainya, lalai. Nah, tetapi harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib itu. Wajib itu. Masya Allah. Fa inna taubata awwalu qadamin yadawal abdu fi tariqus suluk. Wa ya asasu jam'il maqamat. Wallahu yuhibbut tawwabin. Taubat itu adalah awal daripada gerak, awal daripada langkah orang, seorang hamba untuk menapaki jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Thariqah itu awalnya taubat. Taubat dulu. Nah, itu awalnya. Jangan perlepotan dosa. Nah, berhenti. Taubat itu awal daripada thariqah. Awal langkah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebetulnya thariqah itu thariqah itu. Nah, thariqah ini bukan hanya sekedar rutinitas. Umpamanya zikir ini, zikir bagus, tetapi ada hal-hal yang tidak boleh atau tidak terlepas daripada thariqah itu sendiri, yaitu tobat, memperbaiki hatinya, ya, yang sifat-sifat yang buruk dibuang, sifat-sifat yang baik diambil, dan untuk amaliyah zahirnya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir apa? Zikir yang didapat dari guru-guru para aulia, yang orang-orang soleh yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada dua sisi tarbiyah, mendidik. Nah, macam mana kita punya hati yang baik, kemudian di sisi lain yang ibadah yang zahir, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak ketemu thariqah, ya. Thariqah itu macam thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syadiliyah, Tijaniyah, Rifaiyah, Satariyah, Alawiyah, banyak sekali. Itu adalah zikirnya itu adalah merupakan tartib zikir yang dianjurkan atau yang disusun oleh syekhnya. Pertama yaitu seorang wali yang besar yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, agar diikuti oleh orang-orang para murid-muridnya. Di sisi lain
itu yang sangat-sangat penting, yaitu macam mana mempunyai hati yang bagus. Ya, zahirnya memperbanyak zikir, batinnya memperbaiki hati. Awal harus tobat dulu. Tobat. Wahya asasu jamil maqamat, dan tobat itu adalah pondasi dari segala macam maqam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maqam ini derajat. Ya, awalnya orang kepengen punya derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dasarnya pondasinya adalah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang tobat. Kalau mau tobat Allah cintai. Qala Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Orang tobat dicintai sama Allah. Maksudnya apa tobat? Berarti orang itu pernah melakukan dosa kemudian bertobat. Karena kita manusia biasa tentu tak lepas dari dosa, tapi ya tobat. Jangan terus aja. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Tobat beruntung. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bertobat dari dosanya itu seperti orang yang tidak punya dosa. Lakuin dosa, tobat, sama kayak orang tak punya dosa, macam dia tak melakukan, tapi kan tobat. Nah, tobat itu ya betul-betul, bukan sengaja tobat, aku besok ngulang lagi, itu namanya tobat sambal belacan. Tuh, ada pedasnya, tobat besok ada sambal belacan, sikat lagi. Wa'lam anna taubata la tasihu biduni tarki dzambi wan nadam ala fi'lihi wal azmu ala alla ta'uda ilaihi ma ista. Ketahuilah bahwa sesungguhnya taubat itu tidak sah. Taubat itu tidak sah tanpa meninggalkan perbuatan dosa yang ia taubati tadi. Taubat dari judi, taubat aku, taubat ya Allah, taubat. Ada besok pas jalan keluar ada motor nabrak trotoar, terguling motornya, tengok plat nomornya berapa, ngulang lagi beli nomor rekor. Kalau bukan ditolong orangnya, tengok catat nomor motornya berapa, beli. Togel Singapura beli. Baru semalam. Syaratnya orang tobat itu harus meninggalkan dosanya itu tadi. Kemudian wan nadam ala fi'li. Kemudian syarat yang kedua, dia harus menyesal. Menyesal, ya Allah, ngapalah aku kok kemarin kok suka judi, kenapalah dulu aku kok maling. Menyesal di dalam hati itu. Bukan tobat karena tak ada kesempatan. Jadi dia tak melakukan, tapi bukan dia menyesal, kesempatan tak ada. Waduh, sekarang ini susah lah, tak ada lagi orang jual sekarang nomor rekor, bagaimana? Udahlah tobatlah. Tobatnya karena tak ada kesempatan. Itu masalah. Suka dia judi. Terus kawan dia pergi, yang satu pergi sana, jatuh balik sana, tak ada kawan nak judi lagi. Udahlah, mulai hari ini tobatlah, aku kata. Tobat, kawan kau dah pergi semua, kau baru tobat. Kalau ada dia ngulang terus. Tuh. Harus menyesal. Itu syaratnya. Syarat yang pertama harus meninggalkan dosanya, kemudian yang kedua harus menyesal karena telah melakukan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga wal azmu alla ta'uda ilaihi, dan mempunyai satu tekad untuk tidak akan lagi mengulangi dosa tersebut. Pokoknya aku sampai mati
aku tak akan lagi mau. Itu baru tobat betulan. Kadang-kadang ada lagi kesempatan lagi, dah pikir. Ini pasti tembus nih, pasti ini, kata dia. Wah, nampak. Akhirnya bergoyang dia. Ada pula duit 100.000 di kocek, gitu. Terbayang-bayang jadi segini duit ini kalau bingung. Mulai lagi. Jadi pas dia nak taubat tu, ada aja godaan sehingga membuat dia ni nak ulang lagi. Sukanya ngadu ayam judi, taubat dia ngadu kalah terus dia agak taubat lah, aku tak nak lagi. Dan dia nak taubat tiba-tiba jalan ke kampung dan ini ayam jago mantap ini. Kalau ini memang tak kalah nih, katanya. Pikir-pikir lagi nak taubat dia. Kalau memang ayam jago yang kemarin waktu dia belum tobat, ayam jago dia loyo. Ini tengok main, ini mesti menang ini, kan. Mulai lagi. Ini. Jadi dia tidak punya. Kalau dia punya jadi tekad yang kuat, mau kayak apa, dia tetap tidak akan mau mengulangi lagi. Tak akan mau. Mabuk apa segala macam. Biasanya mabuk kelas-kelas teri, ya, biar murah-murahan. Dana tobat ada pula orang ngasih ini biar 1 botol 500.000. Waduh, aku belum pernah coba nih. Ya, jadi berpikir, kalau orang dah niat azamnya, aku tak akan, biar 10 juta 1 botol aku tak akan minum. Berzina, niat nak tobat. Iya, waktu itu orangnya tak biasa-biasa saja. Begitu dia taubat, ada pula perempuan cantik lawan. Dia nak pula sama dia. Kalau orang tu niat dia kuat, kesempatan seperti apapun itu tidak akan dilakukan. Enggak, pokoknya tidak. Istilahnya walaupun cantiknya macam bidadari pun, kalau dia zina aku tak mau. Kalau dia jadi nikah, bolehlah nikah lain lagi, zina tak sah. Jangan. Jadi harus ada kekuatan yang betul-betul kuat di dalam hati. Itu baru sah. Jadi dia tidak akan dia mempunyai tekad tidak akan mengulangi lagi selama hidupnya. Itu 3 syarat tobat yang tidak boleh ditinggalkan. Ya. Yang pertama, meninggalkan dosa yang dilakukan. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, bertekad untuk tidak akan pernah mengulangi lagi selama hidupnya sampai mati. Wa ta'ibu as-sadiqu ala walitaibi shadiq alamatun. Dan untuk orang-orang yang tobat, yang betul-betul bertobat itu ada tandanya. Jadi tengok, ini orang ini tobat betulan apa tidak? Ini ada tandanya. Apa sih tandanya orang tobat betulan sama tidak? Ini dia bilang tobat. Tapi kalau orang tobat betulan ini ada tandanya. Apa tuh? Minha riqatul qalbi. Nomor 1, tandanya Bu, orang yang tobat yang betul-betulan tuh Bu, riqatul qalbi. Hatinya lembut jadinya Bu. Lembut hatinya. Dulu dia beringas apa, begitu dia merasa astagfirullahaladzim, tobat, aku tak naklah mengulangi lagi. Zina aku tak mau lagi. Itu orang kalau nak betul-betul tobat, hatinya jadi lembut dia itu. Hatinya lembut. Jadi semacam sifatnya macam berubah. Dulu tapi sekarang orangnya masya Allah lembut, tenang, lembut. Itu tandanya tuh. Ini katanya taubat, tapi tetap aja tetap aja agresifnya sama aja dan ini tidak ada turunnya. Tetap aja tidak. Orang tuh kalau dah betul-betul dia mesti lemas, istilahnya lemah dia, lemah hatinya ini masuk tunduk rasanya itu. Lembut hatinya jadi lembut, enggak beringas itu. Mantan pembunuh umpamanya. Dulu dia waktu dia masih aktif, umpamanya dia ni masih pas waktu dia jahat, dia belum tobat, garang dia, sombong dia, omongannya tinggi, ini terus. Begitu dia tobat, tak ada dia ditantang anak kecil pun dia tak mau, dia lembut hatinya. Itu tandanya 1.
Mesti karakternya berubah menjadi lembut, tidak beringas seperti sebelumnya. Kemudian yang kedua, wa kasratul buka, banyak menangis. Orang kalau betul-betul taubat ini sedih, selalu sedih, dia teringat dosanya. Masya Allah, ngapalah aku dulu, nangis, banyak nangis, lembut hatinya. Nangis, banyak nangis, zikir sikit nangis, apa sikit, dengar ceramah sikit nangis, banyak nangisnya. Beda dengan orang yang belum tahu, keras hatinya. Mau dengar ceramah dari mana, siapanya, tetap hati enggak, menolak ya. Ini tidak, sikit terdengar nasihat sikit, kata-kata hikmah sikit, nangis, dia teringat, nangis. Itu yang kedua tandanya. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda orang yang betul-betul taubat tuh, waluzumul muwafaqah wa hajlul qur'ana isu wa mawatin mukhalafah. Kemudian dia tandanya yaitu meninggalkan teman-teman yang jelek-jelek yang lalu. Jadi dia konsisten melakukan berubah ya, memilih hal-hal yang baik-baik saja. Kemudian dia meninggalkan teman-temannya yang jelek. Wa mawatinul mukhalafah, dan tempat-tempat yang dulu dia bermaksiat. Tempat-tempat maksiat dia tak pergi lagi, tempat prostitusi tak pergi lagi. Terakhir, pokoknya aku tidak akan pernah menginjakkan kakiku ke sini lagi. Tempat maksiat. Kawannya juga ditinggalkan. Dia sinilah, lama tak jumpa Pak Ustaz. Kata dia. Begitu dia taubat pakai kopiah putih, langsung dianukan sama kawan-kawan yang degil-degil. Cak sinilah sekali-sekali, kau minum teh aja sini, kata dia. Ya taklah, mohon maaf lah. Kita duduk, kita minum teh, orang tu minum bir, itu pun tak bagus. Karena semacam kita ini tidak bisa merubah kemaksiatan. Duduk dengan mereka itu pun tidak bagus, kecuali untuk dakwah. Ya, memang kita dakwah dan kita tidak terpengaruh. Kalau untuk hihi dengan mereka, tidaklah. Orang yang bertobat tidak akan mau lagi judi. Ya, biasanya judi dia apa kayak ini. Bah dia tobat betul, tobat tak mau dia kumpul ke situ lagi, datang situ lagi tak mau lagi, betul-betul tidak mau. Nah itu. Ini katanya tobat tapi mainnya ke situ terus. Betul sikit budaya. Kata tobat tapi kok masih ke sini terus. Bolak-balik sini, bolak-balik datang sini. Nah, itu tobatnya dipertanyakan. Betul apa tidak budak ni? Nah, itu 3. Wa iyyaka wal israra wa huwa an tudhniba thumma la tatuba 'ala al-fawr. Wal wajibu 'ala kulli mu'minin ahya'i yahtariza min al-ma'asi saghairiha wa kabairiha kama yahtarizu min an-niranil mukhriqah wal miyahil mughriqah was sumumil qatilah wa la yaf'alu dhanba wa la yaqsiduhu wa la yatahaddatsu bihi qabla wuqu'ihi wa la yafrahu bihi ba'dal wuqu'. Janganlah engkau terus menerus al-israr, itu saya sebutkan tadi. Israr ini terus menerus ngelakuin dosa, terus dosa lagi. Wa antus lima sumalata tuba alal for, yaitu engkau melakukan satu perbuatan dosa, tapi kau tidak mau tobat langsung. Tahu dia melakukan dosa nih, tapi dia tak mau tobat. Ini namanya israr. Nanti lakuin lagi, melakukan lagi. Ini namanya israr. Enggak mau bertobat cepat-cepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya israr. Terus saja dia. Memang bangga dia jadi orang yang maksiat gitu. Mabuk, tahu dia mabuk terus ya. Tapi dia selalu aja santai. Bahkan dipamer-pamerkan orang. Itu namanya israr. Wal wajib ala kulli mu'min ay yakhtariza minal ma'asi saghir wa kabir. Wajib bagi setiap orang yang beriman itu menjaga diri
dari kemaksiatan, baik itu kemaksiatan yang kecil ataupun yang besar. Nah, dijaga, jangan sampai itu orang beriman kama yahtarizu minan niral muhriqah, seperti dia menjaga diri dari api yang membakarnya. Api kita takut, tak mau kita terkena api. Ada api kita lari, ada api kita tidak mendekat. Nah, begitulah. Begitu juga dengan maksiat seperti itu, mestinya kayak gitu, seperti kita menjauhi api yang bisa membakar kita. Wal miyah muhriqah, ataupun air yang bisa mentenggelamkan. Ini kalau masuklah ke laut nih mati kita nih, tak mau dia. Menjauhi. Wasumumil qatilah, dan racun yang bisa membunuh. Maksiat itu dijauhi seperti orang menjauhi racun yang bisa membunuh dirinya. Tuh. Ya bedanya apa? Ya kalau maksiat itu enak masalahnya, karena sesuai dengan hawa nafsu, enak, jadi diterusin terus. Kalau api memang terbakar, sakit. Kalau maksiat sedap. Makanya banyak orang yang terlena di dalam kemaksiatan. Dia lupa akan resiko siksa balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatan sesaat saja. Wa sumul qatila wala yaf'alu dzamba wala yaksiduhu, dan dia jangan melakukan dosa, wala yaksiduhu, dan jangan berniat untuk melakukan dosa. Melakukan dosa niat pun jangan. Aku di dalam hati dia, aku nak curi, itulah macam tak ada orang. Maksudnya dia punya planning untuk melakukan satu kemaksiatan. Itu jangan. Itu sudah hatinya sudah jelek namanya. Walaupun tidak sempat dilakukan, sudah niat nak zina, dia niatkan, itu sudah jelek. Jangan sampai begitu. Kemudian wala yatasubihi, jangan berbicara tentang dosa itu tadi. Dibincang-bincangkan untuk guyon-guyon, sedang dengan kawan-kawannya, macam dibikin satu hiburan. Dosa itu tadi. Kemudian qabla wuqu'ihi wala yatasubihi qabla wuqu'ihi, dan jangan engkau juga membicarakannya sebelum dosa itu terjadi. Kayaknya sedap ya kalau kita beli nomor dapat, nanti beli motor baru, mobil baru, atau berniat nak pergi prostitusi lah, ini nanti mungkin sedap di sana, bisa milih, pokoknya. Jadi sudah niat-niat yang jelek diomongkan sebelum itu terjadi. Wala yafrahu bi ba'dal wuqu', dan jangan gembira ketika dosa itu sudah terjadi. Dia tergelincir, tapi setelah itu terjadi dia kok gembira gitu, rasanya senang, puas. Habis zina kok rasanya puas gitu, dapat, puas gitu, malah gembira dia habis melakukan kemaksiatan. Judi menang, gembira dia, senang hati. Waduh, ketika Allah memurkai pekerjaan itu kok dia malah ketawa-ketawa. Jangan. Apa saja kemaksiatan, janganlah berbahagia setelah melakukan kemaksiatan. Jangan malah gembira. Jangan malah gembira. Habis nyuri malah gembira. Jangan. Itu luar biasa. Misalnya kurang ajarnya sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Allah melarang berzina, dia zina, habis zina malah gembira, dia ketawa-ketawa, puas. Itu luar biasa yang seperti itu. Kemudian faida waqa bi kana alwajibu satruhu wa qara'atul wal mubadaratu bitaubati minhu fil hal. Kemudian kalaulah umpamanya kemaksiatan itu, dosa itu terjadi, maka hendaklah dia menutupnya. Ditutupin. Sudah dia melakukan satu perbuatan dosa, zina terjadi, itu
jangan ke malah gembira atau malah dicerita-ceritakan ke orang. Ya, mestinya dia ini harusnya bertobat, nomor satu. Kedua, ditutupin. Nah, jadi perbuatan jeleknya itu ditutupin, jangan malah dicerita-ceritakan ke orang. Habis berzina bangga, habis mabuk bangga. Oh, aku tadi malam 4 botol aku, langsung tergeletak aku tak bisa bangun. Ceritakan dia, bangga dia. Orang-orang 1 botol dah tenggin semua, aku 4. Wah, hebat kan? Bangga dia. Wah, ini memang orang tak banyak. Ada orang-orang yang model-model kayak gitu diceritakan. Ah, ini masalah. Habis judi diceritakan. Jangan diceritakan seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala murka, kok malah cita-citakan kepada orang lain. Nah, jangan gitu. Zina dicerita-ceritakan, bangga dia. Oh, bangga. Setiap sekian bulan ganti pacar, dizinain, ganti pacar, diceritain orang. Wa qarahatuhu satruhu wa qarahatuhu wal mubadaratu bitaubati min ghufril hal. Dia harus menutupi perbuatan maksiat itu tadi yang sudah terjadi. Dan dia benci juga, ngapalah aku kemarin melakukan, benci betul aku ini. Kenapa? Nah, ditutupin dia. Terus dia tidak suka, kenapa kok itu terjadi? Jangan terjadi. Kemudian wal mubadaratu bitaubah min ghufril hal, dan cepat-cepatlah bertaubat. Ditutupi, jangan ceritakan orang, ini urusan saya sama Allah, cepat-cepat taubat. Benci, kenapa aku kemarin kok lakukan itu, kenapa bodohnya, kurang ajarnya aku. Cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaika bitajdidi taubati fi kulli hinin fa inna dzunuba katsiratun wal abdu la yakhlu fi dhahirihi wa batinihi min mahasin adidah. Wa in hasunat halatu wastaqamat tariqatu wa damat ta'atu wasbuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ma'a ismatihi wa kamalihil mutlaq yatubu ila Allah ta'ala wa yastaghfiru fi kulli yawmin aktsara min 70 marrah. Wajib bagimu hendaklah engkau selalu memperbaharui taubat. Memperbaharui taubat. Kemarin dah taubat tapi baharui lagi, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, astagfirullah, aku taubat. Diulangi, diperbaharui taubatnya. Fi kulli hinin, setiap waktu, setiap saat. Fa inna dzunuba katsiratun, sesungguhnya dosa itu banyak. Wal abdu ala kulli mu'min ayakhtariza minal ma'asis wa min ma'asin adidah wa batinu fi zahirihi wa batinihi. Fa inna dzunuba katsiratun wal abdu la yakhlu fi zahirihi wa batinihi min ma'asin adidah. Kenapa orang kok harus selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dosa itu macamnya banyak. Ya, ada yang dosa zahir, ada yang dosa batin, dan orang tidak akan, kita nih tidak akan luput dari dosa karena kita manusia biasa. Jadi mesti ada dosa, entah itu dosa zahir apa, entah itu dosa batin apa, kecil dia, besar dia dosanya, mesti ada. Makanya kita harus selalu tajdid taubah, selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Tobat. Kadang kita tak tahu, jangan kita merasa macam tak punya dosa. Hebat betul. Ya, kita jaga mata aja susah, jaga telinga, jaga mulut, ya susahnya. Banyak hal-hal yang kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita macam mana, ya, kewajiban kita kepada Allah macam mana, terus larangan Allah yang dilanggar, yang jelek-jelek, kemaksiatan apa yang kita tabrak, banyak hal yang perlu dan harus kita taubati setiap hari. Cukuplah untuk sebagai
panutan, sebagai contoh, sebagai teladan, yaitu sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau ini sudah dijaga dari dosa, sudah maksum, ya, dan sudah manusia yang sempurna, ya, itu masih bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beristighfar satu hari satu malam lebih dari 70 kali. Rasulullah setiap hari itu istighfar, tobat kepada Allah minimal itu 70 kali. Satu riwayat mengatakan 70, satu riwayat ada mengatakan 100 kali. Nabi tak punya dosanya bertobat terus. Kita dosanya bukan banyak tapi tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Loke. Istighfarnya loke. Habis sholat aja astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu saja, kadang-kadang mu tak baca. Rasulullah satu hari 70 kali, sebagai riwayat mengatakan 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak punya dosa. Kita umatnya dosanya bersepah, tapi istighfarnya itu tidak tidak istiqomah. Jangan begitu. 5 menit lagi. Yang ada tanya silakan langsung tanya saja ya. Jadi saya sambil melanjutkan sedikit lagi. Kemudian wa in hasunat halatu wastaqomat tariqatuhu wa damata'atu wasbuka. Ini ada ketinggalan. Jadi seorang itu hendaklah selalu memperbaiki tobatnya, walaupun dia keadaannya sudah bagus, orangnya soleh, sholatnya bagus, sudah jaga kemaksiatan, wastaqomat tariqatu, ya tariqahnya sudah lurus dan bagus, wadamatu atu, dan dia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat. Walaupun dah bagus gitu, tetap juga lah istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jangan aku sekarang ini macam tak ada melakukan dosa nih, macam dah bagus lah, kita perlulah istighfar lagi, enggak gitu. Walaupun bagus, kenapa gitu? Nabi saja beristighfar 70 kali sampai 100 kali. Itu sebenarnya kan hadis. Apalagi kita kok sudah merasa bagus, dah tak usah banyak. Istighfar harus, ya, istighfar itu harus diusahakan minimal 70 kali satu hari, ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau dosa kita lebih banyak, tentu lebih banyak, tak mungkin. Nabi itu maksum, dosa kita banyak, tentu mestinya istighfar kita lebih banyak daripada istighfarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul? Jamnya kurang berapa? 3 menit. Oke. Lanjutkan sedikit. Kalau ada yang mau tanya silakan. Boleh tak beristighfar itu tanpa menghadirkan hati? Kadang-kadang kita kan susah tuh menghadirkan hati gitu. Jadi cuma sekedar lisan aja, astagfirullahaladzim, itu banyak. Ya. Daripada tak istighfar sama sekali boleh lah. Ya. Tapi jangan diterus-teruskan, ya. Jadi kata Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, janganlah engkau berhenti daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika engkau tidak merasakan kekhusyuan waktu engkau berzikir kepadanya. Karena sesungguhnya orang yang tidak berzikir sama sekali, misalnya, itu jauh lebih lalai daripada orang yang hanya berzikir mulutnya tapi hatinya tidak berzikir. Ini mulutnya pun tak zikir, apalagi hatinya. Jadi kita mulailah dari mulut dulu, pelan-pelan. Jadi kan jangan orang, aku ni kalau zikir tak bisa khusyuk lah, jadi dia tak zikir lagi. Itu salah. Jangan nunggu khusyuk baru zikir. Kapan khusyuknya? Mau zikirnya aja tidak. Zikir saja dulu. Maunya masih ngelamun tak kemana-mana. Itu kata Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari. Jangan ketidakkhusyuanmu di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu menyebabkan kau berhenti untuk tidak berzikir. Jadi
berzikir cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut tok. Mulut saja, hatinya tak ada kosong. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mulut aja jadi kosong. Jangan tak usah kalau gitu, tak usah. Kalau engkau tak berzikir sama sekali mulutmu, itu kau jauh lebih lalai lagi, ya kan? Orang berzikir secara lisan, hatinya tidak berzikir, itu namanya orang yang lalai. Mulutnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah, tapi hatinya ini enggak ada nyambung dengan itu, namanya orang yang lalai. Lebih lalai lagi dari orang ini, orang yang enggak zikir mulutnya sama sekali. Jadi dia tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu boleh, tetapi jangan dilanjutkan, tapi sebagai perjalanan untuk menuju kepada kekhusyuan, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.